satu kali oles langsung cantik. Betul? Kini 40 tahun satu kali oles gimana bentuknya? Tak usah kau khawatirkan pekerjaanmu, mayatmu masih di rumah, sudah datang di atas meja itu, siapa yang akan menggantikanmu? Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari sama-sama kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekurang-kurangnya mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa, Bu? Walaupun bergumam-gumam sambil makan tadi kan. Sudah? Itu kalau kita tunggu, gua tak siap sampai jam 10 nanti. Lanjut ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini di awal tahun baru Islam ini kita masih bisa kembali berkumpul atas rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapatlah kita kembali berkumpul-kumpul di masjid ini. Kita berharap semoga kehadiran kita ini menjadi sebagai timbangan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya ya sama-sama kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, sudah ikut selawat tadinya? Pono mulut lagi Ustaz. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habibi salam alaika, salawatullah sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika.
Salawatullah. Iya, terima kasih. Semangat Ibu. Ya, mau tengok dari selawatnya memang semangat. Walaupun tersambu-sambu kue keluar. Ustaz pula kami nak makan banyak selawat ya dengan. Nah. Lah Bu, kita tidak lama-lama. Jam 10 siap. Nah. Tengoklah dulu kan. Jadi jam 10 nanti kalau sesuai perundingan kita tutup. Tapi kalau tak sesuai perundingan bisa saja kurang dari jam 10 kita tutup. Jadi kok sebenarnya tergantung suasana keadaan jemaah. Kalau semangat kita lanjut sedikit. Kalau lemah yo kita tutup. Bapak Ibu yang saya muliakan, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Bang Kami Sapri, alhamdulillah telah kembali menjemput kami hadir di desa ini. Yang sebelumnya terakhir kita acara di mana? Seberang. Di mana tempat itu? Estate 5. Setelah itu di bulan puasa ada beberapa jadwal, mungkin belum sempat ambo hadir ke siko. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya muliakan, walaupun mungkin ambo bukan yang pertama dan mungkin sudah sering di siko, mudah-mudahan Bapak Ibu menengok ambo tak bosan-bosan dah. Bosan enggak? Enggak. Kalau bosan makanya jam 10 ambo tutup. Jadi terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Desa, kemudian Bapak BPD, para orang tua kami sekalian, para pengurus masjid, kemudian adik-adik kami, kuliah kerja nyata Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau. Ya, mana tahu sudah berubah. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, kami juga berasal dari sana. Pak Kepala Desa alumni tahun 2002. Saya 2013, masih baru. 2013 saya keluar dari sana. Jadi masih terbayang-bayang tuh suasana KKN itu, masih tahu saya suasananya. Bagaimana rasanya? Udah lama? Sebulan lebih. Berarti masa penyesuaian sudah mulai dapat. Minggu pertama perkenalan, minggu kedua mulai pendekatan, minggu ketiga konflik. Itu biasanya KKN. Betul tidak? Ini KKN yang merasakan ini. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, peringatan atau kita mengisi di awal tahun baru Hijriah. Biasanya pada tahun baru Hijriah ini ada 2 tempat orang melaksanakan pengajian. Yang pertama pada tanggal 1 Muharramnya, yang kedua pada tanggal 10 Muharram. Kita malam hari ini pada tanggal 13, 14 Muharram. Tapi tak apa-apa. Asal ada. 1 sudah lewat, 10 sudah lewat, kita peringati malam pertengahan Muharram. Itu saja. Yang penting ada acara. Yang takut itu tak ada acara. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang hendak kita peringati, apa yang hendak kita lakukan di bulan Muharram ini? Dahulu telah sama-sama kita tahu tahunnya 1443 Hijriah. Lalu berganti bulan, berganti tahun, maka sampailah pada malam hari ini kita telah berada 1443 Hijriah. Inilah berubah. 1443 Hijriah. Jam 10 ya. 50 menit lagi.
Ibu yang saya muliakan, apa yang pertama yang hendak sama-sama kita peringati di tahun baru Islam ini? Tadi telah disinggung oleh Bapak Kepala Desa, kalau tahun baru Islam ini banyak kita yang lupa, yang lalai. Kenapa? Banyak kita lupa dan lalai ini. Karena memang kalau yang berbau Islam ini di tengah-tengah kehidupan kita, itu biasanya nomor 2. Syukur-syukur nomor 2. Bisa nomor 10. Ya Bu? Cobalah tengok peringatan tahun baru Masehi. Orang turun ke jalan, acara, berbagai macam acara dibuat, berbagai macam model dibuat, diperingati oleh orang. Orang semuanya terfokus pada tahun perubahan, tahun Masehi itu. Tetapi ketika tahun baru Islam, banyak di antara kita yang lupa. Ternyata kita telah berganti tahun 1443 Hijriah. Kenapa? Karena memang terkadang dunia itu dibalut dengan kesenangan, dunia itu dibalut dengan berbagai macam kemewahan, sehingga orang cinta dengannya, sementara agama dilupakan. Bu, belum habis lagi semangka tu dah. Baru dapat. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang membuat terkadang kita lupa dengan peringatan tahun baru kita Islam. Karena memang dunia dibungkus sedemikian rupa, Islam ala kadarnya. Kalender sajalah kita tengok. Bu, coba mau tanya, siapa yang punya kalender tahun baru, kalender Islam betul-betul di rumahnya? Ada, Bapak-bapak? Yang hitungan tahunnya mulai dari Muharram, Safar, mulai dari Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai kepada Rajab, sampai kepada Sya'ban, sampai kepada Ramadan, sampai kepada Syawal, sampai kepada Zulqa'dah, sampai kepada Zulhijjah. Kio-kio di rumahnya punya tak kalender itu? Nggak ada. Yang ada apa? Kalender Masehi. Kalaupun ada, dimasukkan, ditulislah kocit-kocit di bawahnya sehingga kita tak nampak. Ini ada nih. Ini enggak. Sini ada kalender? Tak ada. Nanti kalau balik di rumah, yang besar itu kalender Masehi, yang Islamnya ditulis kecil di bawahnya. Tak ngerti kita bacanya. Jadi wajar saja. Kalender saja kita tidak punya. Ini salah satu kekurangan kita. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang pertama yang hendak kita pahami dengan bergantinya tahun, bergantinya hari, bergantinya bulan? Yang pertama mesti kita pahami adalah berganti tahun, maka kesempatan hidup kita sudah mulai berkurang. Ini makanya jangan senang-senang. Berganti tahun itu artinya kita makin dapat dokat di pintu kubu. Bu, berganti tahun itu artinya pintu kubur makin dokat. Makanya orang Islam itu cara terbaiknya adalah dalam pergantian tahun, dalam bertambah umur, bukan dia bernyanyi, bukan dia berjoget, tetapi dia memohon kepada Allah, bermuhasabah diri. Kenapa? Kalau hari berganti, bulan berganti, tahun berganti, artinya pintu kubur semakin dekat. Makanya orang Islam itu, orang beriman itu dituntut muhasabah diri, bukan joget. Gitu kan itu tuh. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Yang keberapa Bapak? Saya yang ke-61 tahun ini. Wah, bangga pula. Berapa? 61 tahun. Dibuat kue. Bahkan kalau ada orang-orang di kota, orang-orang kaya sedikit diundang musik.
didatangkan artis, beduan, penyanyi dan sebagainya, bersenang-senang. Berapa umur Pak? 60 tahun, 50 tahun. Tetapi ternyata di balik itu, umur yang 60 tahun itu semakin hari tak ternyata kita makin dekat dengan pintu kubur. Makanya bermuhasabah diri. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu maka sama dengan 1000 tahun dalam hitunganmu. Berapa, Bu? Nah, kan kalau mulai serius tuh diam dulu lagi. Agak apa konang mati yudi kan. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu maka sama dengan 1000 tahun dalam hitunganmu. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, ternyata kehidupan kita dunia ini dibandingkan dengan waktu akhirat, dengan hitungan di sisi Allah, tidak ada apa-apanya. 1000 tahun lamanya kita hidup di dunia, ternyata di sisi Allah hanya terhitung satu hari saja. Ayo kita kalikan, berapa umur kita rata-rata hari ini? Umat Nabi Muhammad itu usianya antara 60 sampai 70 tahun. Ini usia. Kalau ada yang lebih 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, hanya satu-satu. Kalaupun ada, terkadang banyak lupa daripada ingatnya. Betul tak Pak? Sholat subuh 2 rakaat menjadi 4. Kapan itu? Umur 70 tahun ke atas. Hah? Sholat asar 4 rakaat menjadi 2. Artinya apa? Kalau sudah masuk 70 tahun ke atas, 80 tahun ke atas, apatah lagi sudah diberikan pikun-pikun, telinga sudah mulai tak awas lagi, mata tak awas lagi menengok. Itu hanya sisa-sisa hidup, bukan tempat terbaik untuk beribadah. Maka di mana tempat kita, usia kita di bawah 60 tahun, itu usia kita beribadah kepada Allah. Maka usia kita hari ini antara 60 sampai 70 tahun. Lalu kalau kita kalikan dengan waktu di sisi Allah, berapa umur yang kita miliki kehidupan dunia ini? 1000 tahun kehidupan dunia kita, ternyata satu hari di sisi Allah, setelah kita kali-kalikan, kita bagi, umur kita hanya rata-rata 60 tahun. Ternyata Bapak Ibu yang semuliakan, kita ini tak ubahnya 60 tahun lama kita hidup di dunia, ternyata hanya 1,5 jam saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? 60 tahun kita hidup. Kalau kita kalikan dengan kali-kali 1000 tahun tadi hitungin di sisi Allah hanya satu hari, maka usia kita hanya 1,5 jam saja. Begitulah nilai hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu apa yang hendak kita muhasabah? Ternyata 60 tahun, 70 tahun kita hidup di dunia ini hanya tak ubahnya 1,5 jam saja apabila dibandingkan dengan kampung akhirat. Itu artinya apa? Kita tak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya hidup ini tak diisi dengan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada artinya. Bu, oi, ibu-ibu rata-rata berapa umur malam ini? 30? 25? Tapi nampaknya 25 rata-rata. 25 terbalik. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, itu usia 60-70 tahun. Bagaimana yang usianya 50?
Bagaimana usianya 40? Bagaimana usianya yang 30? Ternyata tak sampai sejam di sisi Allah hitungan hidup kita di dunia ini. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang hendak kita ambil dari sisi ini? Jadilah orang Islam, jadilah orang beriman yang cerdas. Apa maksudnya cerdas? Kalaulah kita tahu ternyata hidup kita ini hanya 1,5 jam saja hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya kita harus cerdas. Cerdas yang bagaimana? Kita harus mampu menggunakan 1,5 jam ini kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, yang dengan menggunakan 1,5 jam ini kita mendapatkan kebahagiaan ribuan tahun di alam kubur, jutaan tahun di padang mahsyar, bahkan surganya Allah tak ternilai berapa lama waktunya kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Manfaatkan 1,5 jam ketika hidup di dunia ini. Mau? Tetapi jangan kita menjadi orang Islam, orang yang beriman, yang boleh dikatakan kita ini bodoh kalau seandainya 1,5 jam ini tak mampu kita manfaatkan. Pada akhirnya apa? Di alam kubur ribuan tahun lamanya kita disiksa, di padang mahsyar jutaan tahun lamanya, di neraka Allah waktu yang tiada berkesudahan. Betapa lama kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita gagal memanfaatkan waktu 1,5 jam ketika hidup di dunia. Maka jadilah orang Islam yang cerdas. Mau, Bu? Mau? Dunia hanya 1,5 jam nilainya di sisi Allah. Ketika salah menggunakan alam kubur ribuan tahun lamanya. Bu? Berapa usia Nabi kita? Nah, Bapak? 63. Ibu? 1. Berapa usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 63. Ada adik kami lomba. Berapa usianya? Terlupa. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi kita 63 tahun usianya. Artinya apa? Beliau hanya hidup di dunia selama 63 tahun. Jadi Nabi kita itu hidup di dunia 63 tahun. Sekarang saya tanya, sudah berapa lama Nabi wafat meninggalkan kita? Berapa lama? Berapa Ibu? Kalau payah-payah menghitungnya, tengok saja tahun hijrah itu. Lebih kurang segitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, tengok tahun hijrah 1443. 44 malam ini. Usia Nabi kita 63 tahun lamanya hidup di dunia, tetapi ternyata beliau di alam kubur itu telah selama 1444 tahun lamanya. Sekarang bertanya, mana yang lama hidup dunia dengan di alam kubur? Ternyata alam sampai hari ini dunia belum dikiamatkan. Nabi kita hidup hanya 63 tahun di atas tanah, tetapi beliau telah dimasukkan dalam tanah selama 1400 tahun lamanya sudah. Jadi tak ada bandingannya. Makanya Allah katakan, waktu hanya 1 hari di sisi Allah, dalam hitunganmu itu sama dengan 1000 tahun. Maka jadilah orang beriman yang cerdas, yang mantap, yang mampu memandang ke depan. Waktu yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita ini 60 tahun, 70 tahun, pergunakanlah untuk beribadah kepada Allah, untuk mendapatkan kebahagiaan alam kubur. Entah berapa ribu tahun nanti kita menunggu hari kiamat, dimasukkan dalam kubur. Entah berapa ribu tahun lamanya kita di sana.
Belum lagi padang mahsyar jutaan tahun menunggu pengadilan Allah. Lalu sampai ke nerakanya Allah, entah berapa lama juga kita dibakar di sana, disiksa, dibersihkan dosa kita, waktu yang tiada berkesudahan. Maka oleh sebab itu, maksudnya apa? Jadilah orang yang beriman yang cerdas, yang mampu menggunakan usianya hidup di dunia ini untuk menggapai kehidupan abadi, surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan alam kubur di padang mahsyar. Dengan apa? Orang beriman itu senantiasa bermuhasabah diri, menghitung-hitung diri, bukan mengganti tahun bertambah umur asik digolak yo. Lah, jadi kalau bertambah umur kita bu, jangan asik digolak. Ambo ulang tahun ke bapak bu, 40 tahun go. Jadi nak buat apa acara undang keyboard? Kamu tak mau keyboard sembarangan doh, pakai DJ Pak Wali. Kini kan model tuh, anak DJ pula. Jadi dipanggillah orang kampung, dipanggillah sanak keluarga, dihidupkan musik jam 9 malam, mulailah berbunyi dup 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 dup. Berjogetlah di situ. Tak tahu doh umurnya berkurang, kita berjoget tuh. Umur kita berkurang, kita begitu luar biasanya bahagia. Dalam hitungannya ia bertambah. Dulu 39, tahun ini 40. Angkanya bertambah. Tapi dengan pintu kubur makin dekat. Kalau kita sadar itu, maukah kita tertawa? Tidak mau dong. Makanya Islam menyebut di setiap pergantian waktu itu, di setiap pergantian tahun itu, cara yang terbaik bagi orang-orang yang beriman tak lain dan tak bukan adalah bermuhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab. Hitung-hitung dirimu. Apa yang telah kau buat, apa yang telah kau lakukan, sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat perhitungan apa-apa yang telah engkau buat. Sudah? Sudah jam berapa? Bapak? Jam 10? Kita tepati janji kita tutup? Atas soal telah menyerah aja. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah yang mesti hendaknya kita lakukan di dalam kehidupan ini. Bermuhasabah diri, lihat diri apa yang telah kita perbuat, bahwa bergantinya tahun itu, bergantinya hari itu merupakan bentuk kekurangan terhadap diri kita, bahwa kita bersiap-siap akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tetap abadi, yang tidak termakan oleh waktu, yang tidak tergilas oleh zaman, yang tak akan angui terbakar oleh api, tak lokang di pane, tak lapuk di hujan. Hanya zat Allah semata-mata yang tak akan tergeser oleh zaman itu. Tetapi selain zat Allah, kita ini makhluk akan digeser, akan dimakan oleh zaman itu. Makanya merenung, Bu, dulu umur 7 tahun, coba bayangkan dulu, gadi kocit sodang cantik-cantiknya, kalau diboli lipstick, dipakai di bibir itu, 1 kali oles langsung cantik. Betul? Kini 40 tahun, 1 kali oles gimana bentuknya? Hah? Patah lipstick tuh. Dulu masa gadis-gadis cantik-cantiknya, pipi masih rapi, bibir masih mantap tegangnya, diambil lipstick, dioleskan sedikit, swap, langsung jadi cantik. Sekarang sudah berlalu 17 tahun yang lalu, ditambah 17, sudah 30 tahun, 40 tahun umur, diambil lipstick tadi, dilekatkan di bibir, dioles ya lah, tak mau dah. Kenapa? Sudah banyak daki-daki mati, kulit-kulit mati di situ. Itu tanda apa? Tanda apa?
tanda waktu itu mengantarkan kita pada kebinasaan. Maka sering saya sebut, waktu itu laksana alat kendaraan yang berlaju begitu kencang, kita berada di dalamnya, tapi kita tak terasa sedang dilarikan pada kebinasaan. Apa itu? Itulah waktu. Kita berada di dalamnya, dia berlaju begitu kencang, kita tak terasa, kita dihantarkan pada kebinasaan. Yang dahulu bedak Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika ditaburkan di pipi langsung putih. Hari ini bedak berusaha ditaburkan pada pipi, hilang kemana-mana bedak tadi. Tak lokat lagi. Kenapa? Usia yang mengantarkan kita pada yang demikian. Maka Muharram di bulan-bulan awal ini bergantian tahun, yang dulu 1443 Hijriah, malam ini telah masuk 44 Hijriah. Hendaknya selaku orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah bertobat dan bermuhasabah diri. Waktu berganti itu tandanya kita siap-siap untuk dihantarkan pada kebinasaan. Tak bisa kita mengelak daripadanya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Berganti waktu, berganti bulan, berganti hari, maka kata Allah, akan sampai masanya manusia itu pada ajalnya. Tak bisa dia mundurkan, tidak bisa dia majukan. Yang punya telah datang menyambut, hitungan dan tabung telah penuh, hitungan cukup. Belayar telah sampai ke pulau, berjalan telah sampai ke tujuan. Yang punya telah datang menjemput, berangkatlah diri dengan segala amal perbuatan. Selesai hidup di dunia, apa yang dibanggakan, apa yang dicari? Gota tinggal, ojol tinggal, sawit mua tinggal, sawit mahal pun nanti kita tinggal. Apa yang hendak kita cari? Apa yang hendak kita khawatirkan kehidupan dunia ini? Khawatir terhadap istri, kalau kita meninggal, tidak usah kau khawatirkan istrimu. Kalau dia muda, cari suami barunya. Betul, Bu? Tuh, Bapak. Tak usah kau khawatirkan anak-anakmu. Ketika kau meninggal, anak-anakmu akan tetap dia berlangsung kehidupannya, dia akan mendapatkan pasangan-pasangan baru. Tak usah kau khawatirkan pekerjaanmu, mayatmu masih di rumah, sudah datang di atas meja itu, siapa yang akan menggantikanmu? Tak usah kau khawatirkan hartamu, ketika kau belum dikebumikan, orang sudah mencatat aset-asetmu, kepada siapa yang akan diberikan untuk menjaganya? Jadi dunia tak usah kau khawatirkan. Kalau kau meninggal, dikuburkan, dunia akan baik-baik saja tanpamu. Dunia akan baik-baik saja tanpamu. Kau telah dikuburkan. Yang perlu kau khawatirkan apa? Ketika kau masuk ke dalam kubur itu, itulah yang perlu kau khawatirkan. Apa yang bisa kau bawa ke dalamnya? Itu yang perlu kita khawatirkan. Maka bermuhasabah dirilah dalam kita menjalani kehidupan ini. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah
menangis mayat di pintu kubur, mengenang badan tidak sembahyang, menangis mayat di pintu kubur, mengenang badan tidak sembahyang. Astaghfirullah, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah besar cintanya si ibu kandung, cinta tiada batas masanya, sesal dahulu tanda beruntung, sesal kemudian tiada berguna, sesal